Halo semuanya, jadi room tour akhirnya buat yang request dari kapan tahu udah lama banget. Ya anggap aja memperingati 10.000 subscriber. Jadi gue akan room tour dan apartemen tour. Jadi nggak cuma room tour aja karena kamar gue sempit, to be honest. Dan ada apa aja sih kalau di kamar mahasiswa asing di Jepang? Dalamnya ada apa aja, luasnya seperti apa, dapat apa aja dari apartemennya. Memang nggak semua kayak gini, tapi ini yang disupport dari pemerintah sama dari kampusnya. Jadi mereka ada kerjasama, dan tempat gue ini adalah dormitory untuk khusus pelajar asing yang tinggal di Jepang atau berkuliah di universitas di Jepang. Oke, jadi tarik depannya seperti biasa rak sepatu dan banyak box sepatu gue. Tapi ini nggak semua punya gue, punya gue cuman 1, 2, 3 Liberto, Adidas sama Nike aja. Sisanya punya temen, ada yang nitip ke sini karena kayak misalnya temen tuh ada yang datang ke sini waktu itu ke Jepang dan dia belanja sepatu, dan karena kalau pakai box itu memakan tempat di koper, akhirnya cuma ambil sepatunya aja dan boxnya kasih ke gua, ya mungkin bisa bermanfaat buat apa gitu. Dan ini di sini ada apa ya, kartu-kartu name tag gua yang acara-acara yang sering gua, bukan sering, yang pernah gua datengin. Dan ada payung di sini. Ini payung dari Indonesia. Tapi ada 3 payung di sini itu semuanya gue punya itu gratis, alias gue nggak beli. Ya kayak nemu di jalan gue ambil. Makanya nggak mungkin kan gue punya payung pink kayak gini. Nggak mungkin banget. Impossible lah. Akhirnya ya kalau nemu payung gratis di jalan nggak ada yang ngambil gitu ya gue pakai aja. Dan beberapa ada yang kasih ke teman, kayak ada yang baru datang ke Jepang gitu, gue kasih payung mereka. Jadi ya makanya punya payung 3 ngapain juga gitu ya. Terus ini sepatu ya, sepatu lama lah, banyak sepatu kayak sepatu yang rata-rata bekas sih. Ini sepatu yang ini sepatu gue dari Indonesia, gue belinya, dan ini udah gue pakai waktu naik Gunung Fuji dan gak pernah gue pakai lagi sekarang karena udah banyak sobek. Ini yang baru kemarin gue bawa ke Korea. Terus yang sering gue pakai yang ini, yang apa namanya, Nike. Terus kemarin beli yang semi boots, ini Liberto, nggak tau, made in China, brandnya China kayaknya. Ini bekas Adidas juga. Dan ini pun beli di Indonesia. Ini khas papis buat pantofel. Untuk sepatu kayak Adidas, Nike, sama ini yang Liberto ini, itu harganya nggak nyampe 2 juta. Gue beli 3 itu, bener-bener murah banget di Jepang. Ya, di Indonesia beli Nike 1 aja udah 1 juta kali. Ini 3 sepatu nggak nyampe 2 juta. Dapurnya nggak jauh beda sama apartemen-apartemen di Indonesia yang tipe-tipe studio gitu. Bedanya cuman di sini kompornya nggak pakai kompor gas, nggak pakai yang api, tapi pakai IH. IH itu induction heater ya kalau nggak salah ininya. Jadi pakai listrik dia. Ya, kalau mau pakai IH itu panci atau frying pan-nya itu harus khusus yang kompatibel sama IH itu. Jadi kayak ini dia kompatibel sama IH. Terus ya pokoknya kalau pakai aluminium panci biasa itu nggak akan berfungsi aja. Terus bawah kita gua ada rice cooker di sini, ini buat buka puasa ntar. Nasinya udah mateng. Sebenarnya dari tadi pagi sih gue bikin. Selama di Jepang juga gue banyak banget dapat plastik. Kayak gue hampir tiap belanja dapat plastik. Makanya kadang-kadang kalau belanja sedikit, gue sering nggak minta plastiknya nggak usah, karena udah numpuk banget banyak ini. Kalau bagi yang butuh plastik, aduh banyak banget plastik. Ini ada beras juga di sini, masih pakai beras dari Indonesia. Terus itu dapurnya ya gue sering masak hampir tiap hari sih, tapi ya kalau ada waktu aja, kalau lagi sibuk kayak lagi bikin tesis atau banyak kerjaan atau banyak tugas atau banyak kerja di luar, seringnya beli makanan jadi atau makan di luar gitu. Sekarang ke apa ya, ini kali ya, kamar mandi. Wah, kamar mandinya hancur lah. Nah, jadi buat yang sering nanya kalau gue ngevlog itu pakai stabilizer apa, pakai
aduh macam-macam lah, Gorilla Pad atau yang lain-lain. Enggak, sama sekali gue cuma pakai tangan. Kalau bisa stabil lah, mungkin dari kameranya dari iPhone 7-nya mereka punya stabilizing mode-nya bagus gitu. Jadi ya sebenarnya gue nggak pernah beli yang macem-macem gitu, kayak yang mahal-mahal nggak pernah, cuma pakai tangan. Cuman kadang kalau agak ribet gue pakai holder yang cuma harganya cuma 100 yen itu juga. Pokoknya murah lah. Dan ini kamar mandinya ya bathtub sih, cuman bathtubnya gue jarang pakai karena kalau lagi capek aja dan seringnya pakai shower sih. Toiletnya kayak gimana? Toiletnya standar, bukan kayak Jepang pada yang canggih-canggih. Mungkin kapan-kapan gue bikin video tentang toilet, mungkin sebelum lebaran kali ya. Gue udah siapin sih. Jadi ini kamar mandinya ya nggak luas-luas amat, cuman mau ngapain juga di kamar mandi gitu, cuman mandi, ya ke WC, boker, ya udah gitu aja. Ke ruang tengah ya, kayak ada ruang tengahnya aja ya. Pokoknya ruang gue belajar dan tidur dan ngapa-ngapain kalau lagi di kamar. Panas keringetan. Inilah kamar gua. Jadi ini kamar mandi lagi. Ini tempat tidur. Jadi bukan yang tipe tatami, tapi tipe yang pakai dipan. Jadi sama kayak di Indonesia gitu, pakai dipan tidurnya. Dan memang karena ini kamarnya western style, jadi memang nggak seperti Jepang pada umumnya, kamar-kamar Jepang gitu. Jadi mungkin untuk menyesuaikan untuk mahasiswa asing yang nggak biasa tidur di lantai. Tapi ya gue sering juga tidur di lantai, zaman kosan juga gue nggak pakai dipan sih. Nggak kos 2 tahun di Jakarta waktu itu ya nggak pakai dipan juga, tidurnya di cuman spring bed aja satu. Di sana ada piano, keyboard yang gratis. Gue pernah bikin vlognya juga. Ini gratis. Jadi banyak banget barang-barang gue yang gratis di sini. Nih gue tunjukin ya. Jadi ketika gue kesini itu kan bayarnya 25.000 yen. Gue pernah bahas di biaya hidup di Jepang. Kamar ini sebulannya 25.000 yen dengan fasilitas pertama, dapat tempat tidur. Tapi ini futon atau selimut dan spray dan lain-lainnya satu paketnya, itu disebutnya futon kalau di Jepang. Itu gue nyewanya itu sekitar 12.000 per tahun, sekitar 1,5 juta, nggak terlalu mahal untuk 1 tahun ya. Jadi nggak terlalu mahal. Terus dapat microwave. Ini gue nggak beli, gratis di sini. Microwave, kulkas gratis, kompor tadi juga dapat. Gue nggak perlu beli lagi, nggak perlu instalasi gas dan lain-lain. Ada meja, ada kursi, terus ini. Siapa nama lo? Siapa sih ini? Ini lemari. Ya lemari buku lah, tapi gue sering pakainya isinya nggak terlalu banyak buku, banyak study case aja sama beberapa berkas. Di bawahnya ada, aduh ini berantakan banget. Ini belanja bulanan, banyak barang-barang atau bahan-bahan makanan Indonesia yang ini kayak bon cabe, lalu ada bumbu-bumbu racik dan lain-lain, bumbu-bumbu instan. Ada beberapa yang belum gue pakai buat belum dimasak. Terus meja belajar, laptop sih enggak ya, laptop nggak mungkin gratis. Meja belajar, ada kursi juga dapat, jadi AC pun gratis. Jadi banyak sekali fasilitas gratis. Jadi kalau semacam kayak full furnish, jadi lu kesini tinggal bawa badan aja sama beberapa yang lu butuhin kayak karpet. Ini karpet gue beli, ada koper. Dan kita lihat sini ada apa aja ya.
Ini semacam kayak water heater buat minum air panas langsung. Di sini tulisannya 1900. Ini bekas juga, beli di Second Street 1900. Tapi gue beli dari teman. Jadi teman beli 1900 dan gue beli ke teman 500 yen doang. Dan kalian tahu harga aslinya berapa? 2.500.000 sekian. Gue udah ngecek, ya pokoknya 2 juta lebih lah. Gue udah ngecek di Zojirushi-nya Indonesia di webnya. Jadi untuk harga benda yang seperti ini tuh 2 juta dan gue cuma beli dengan 60.000 rupiah. Jepang murah, men. Jadi gue ada celengan ini gue beli di Daiso Singapura 3 tahun yang lalu bareng teman-teman gue tuh lagi liburan ke sana. Harganya nggak tahu $2 kali, ya Singaporean dollar. Dan gue sering nabung di sini itu kayak 1 yen, 5 yen, sampai 10 yen, kadang-kadang 50 yen juga. Ya kalau udah berat banget baru gue tabung ke tabungan gue, karena di sini bisa nabung pakai koin. Jadi kalau koin-koin kayak 1 yen gitu daripada kebuang-buang mending ditabung. Ya lama-lama ditukar ke 1.000 atau 5.000 yen kali. Tapi nggak pernah nyampe itu sih, paling 1.000 yen. Pernah gue nukar 1.000 yen, udah itu 3 bulan nabung mungkin. Ini tas yang sering gue pakai buat jalan-jalan. Terus tas ransel sekolah ini biasanya gue taruhnya di sini aja biar dekat. Dalamnya udah gini aja ini. Jadi kayak tadi futon gitu kan tempat tidur gue, dan ini sebenarnya yang biru ini adalah selimut untuk musim panas. Jadi dia lebih sejuk. Kalau yang pink itu buat musim dingin karena lebih hangat gitu aja. Terus kita lihat keluar lotengnya ada apa. Gue udah mengamankan onderdil sih, jadi tenang aja. Ya basically ini buat jemur, pasti ya buat jemur baju. Terus kenapa ada jaring di situ? Karena di sini tuh banyak gagak, takutnya kalau, dan anginnya juga kencang kalau di lantai ini kan lantai 5, gue lagi di lantai 5. Anginnya kencang, kadang-kadang kalau nggak ditutup sama nggak dijepit pakai jepitan buat baju buat jemuran, itu kadang suka terbang, apalagi yang ringan-ringan tuh kayak celana dalam, kayak kaos yang ringan. Makanya ditutup pakai jaring buat itu tujuannya. Jadi itulah tour kamar gue. Karena sempit ya nggak bisa lama-lama. Ini kurang lebih luasnya 21 meter persegi. Jadi menurut gue sih ini 6 meter ke sana, 3,5 meter untuk lebarnya. Kalau ada yang nanya itu kanji apa? Itu kanji Yume, artinya mimpi. Gue bikin di salah satu mata pelajaran Creativity Organization kalau nggak salah. Waktu itu ada sensei untuk yang kaligrafi Jepang itu datang dan kita bikin kanji gitu. Dan kanjinya gue pilih Yume, mimpi, karena gue suka aja sama bentuknya gitu. Kamarnya sudah, dan berikutnya gue akan ajak kalian untuk keliling apartemen gue, isinya ada apa aja, fasilitas apa yang diberikan. Oke?
Ya, jadi inilah kenapa alasan utama gue memilih tempat ini untuk jadi tempat tinggal selama 2 tahun di Jepang, karena ada ruangan pianonya. Jadi sebelum ke Jepang gue kan agak-agak worry ya, nanti 2 tahun di Jepang gue bakal bisa tetap main piano apa enggak. Tapi ternyata ketika dapat email penawaran ini, ketika gue keterima di Doshisha, mereka mengadvertise tempat ini namanya Mukajima Gakusen Center, dan mereka punya ruangan untuk piano room. Makanya gue nggak banyak pikir lagi untuk milih tempat ini, dan karena memang murah juga. Kelemahan utamanya cuma karena jauh aja dari kampus gue, which is itu sekitar 1 jam perjalanan. Jadi kalau gue ada kelas jam 9, gue harus berangkat jam 8 pagi maksimal gitu. Tapi gue harus berangkat jam 8 sebelumnya sih, supaya nggak mepet banget. Ada piano nih, main apa ya? Kayak kemarin gue bilang yang di live, buat yang nonton live gue di Instagram itu, gue udah 2 minggu lebih nggak main piano karena sibuk di tesis. Jadi karena ini tour, jadi nggak banyak main, dikit aja. Jadi tadi ada lounge, itu buat common room kalau kita mau nonton dan lain-lain, dan ini study room buat belajar. Gue lebih kondusif kalau belajar di sini daripada belajar di kamar, karena kalau di kamar kayak kita buka laptop, udah buka Microsoft Word, tetap aja yang ditonton YouTube, bukanya Google Chrome. Makanya di sini lebih kondusif, jadi kayak perpus gitulah. Di belakang gue buku-buku banyak literatur bahasa Jepang. Ya karena memang didesain buat mahasiswa, jadi kita belajarnya lebih sering di sini bareng-bareng sama mahasiswa yang lain. Terus kayaknya udah, kemana lagi ya, paling tampilan depannya, dan turnya selesai. Jadi sudah kurang lebih seperti itu turnya. Kamar udah, apartemen juga udah, dan yang di belakangnya tuh mobil gue yang putih. Enggak lah, nggak mungkin. Oke, jadi parkir sepeda di sini, dan gue ada 2 sepeda, tapi yang sering gue pakai cuma 1 karena itu buat belanja, satu lagi buat yang jauh karena itu agak berat, sepeda mountain bike gitu, dan gue udah jarang pakai. Gue udah nggak ada tenaga buat jalan-jalan jauh pakai sepeda. Terima kasih buat yang subscribe ya, sudah 10.000. Terima kasih banyak. Buat yang belum, klik subscribe. Buat video-video lebih menarik gue bakal upload lebih banyak lagi. Pokoknya di subscribe dulu dan di share, klik thumbs up, komen di bawah. Thank you sudah nonton. Sampai ketemu lagi, bye bye.